Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum pelajaran, Guru mau cek kerapiannya dulu. Coba yang bajunya tadi ada yang keluar belum rapi, coba dirapikan dulu. Dicek mejanya di bawah kolong meja. Lalu kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di sini? Mas Bilal. Ya, silakan Mas Bilal. Sebelum belajar dimulai. Selanjutnya untuk menambah keimanan kita, mari kita membaca Asmaul Husna, diawali dengan lafal basmalah. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai wujud nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya begini. Ya, semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Hari ini berangkat semuanya? Alhamdulillah, hari ini semuanya berangkat, semuanya sehat, bisa melaksanakan tugasnya belajar di sekolah secara bersama-sama. Kemudian, guru mau menanyakan sesuatu. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kemarin sebelum Bu Guru lanjut ke materi yang baru? Siapa yang tahu? Oh iya, apa Mbak? Surat Atin. Masih ingat surat Atin? Masih. Nah, kira-kira surat Atin. Atin itu ada tahu nggak artinya apa? Ya, masih dan buah tin. Ya, Atin artinya buah tin. Dalam surat Atin ada beberapa isi kandungan surat Atin. Ya, surat Atin isi kandungannya apa yang pertama? Ada yang tahu? Oh ya, masih Bang, yang keras Mas. Bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Oh iya, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Di situ ayat yang pertama, watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, betul. Isi kandungan yang lain, siapa lagi yang
Allah hakim yang paling adil. Kemudian selanjutnya Bu Guru pada hari ini akan menjelaskan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah pasti kaitannya dengan rukun iman. Ada yang tahu tidak rukun iman itu jumlahnya ada berapa? Oh ya Mas Haikal, yang keras Mas. 6. Oh ya betul, rukun iman ada 6. Terus pernah dengar kata iman? Nah, iman artinya apa? Siapa yang tahu? Oh ya Mbak Ania. Iman artinya percaya. Tadi babnya tentang iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman. Sekarang pernah dengar kata Rasul? Rasul artinya apa? Oh iya Mas Ozaki. Rasul artinya utusan. Rasul artinya utusan, betul. Apa? Rukun iman? Apa? Betul, ini dengar. Coba 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qadar dan qadar. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan, ada kisah Nabi, teladan Nabi yang berkaitan dengan apa yang nanti akan Bu Guru sampaikan. Perhatikan ya, simak baik-baik. Assalamualaikum. Yuk dukung kami dengan menekan Silakan dari sini. Selamat malam. Perhatikan ya. Begitulah kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan soleha ini. Sebelum Bu Guru melanjutkan, tadi Bu Guru akan menerangkan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Yang keempat, bisa menyebutkan jumlah Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa tadi tujuannya? 4 ya. Kemudian masuk ke materi yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul. Tadi iman artinya apa? Percaya. Rasul artinya utusan. Nah, iman kepada Rasul artinya apa? Kita percaya bahwa Allah itu mengutus para Rasulnya sebagai teladan. Sebagai apa? Teladan atau contoh bagi umat manusia. Memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik dalam hal apapun, baik dalam hal akidah, baik dalam hal akhlak, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah ataupun apapun yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, Rasul itu sebagai teladan. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ dijelaskan bahwa sudah menjelaskan bahwa sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Artinya apa uswatun hasanah? Suri teladan yang baik. Rasul memiliki sifat-sifat wajib. Sifat wajib Rasul ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama sifat siddiq. Coba sekarang siddiq. Ya, artinya apa? Artinya benar. Yang kedua sifat amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Artinya apa? Dan yang keempat fadhona.
sesuatu dengan benar, ya. Rasul apapun yang dikatakan, apapun yang diucapkan pasti benar adanya. Sidik artinya benar atau jujur. Ada yang bisa memberi contoh untuk dalam kehidupan sehari-hari? Sifat sidik itu benar atau jujur? Ya. Tidak boleh bohong. Ya. Dalam keseharian kita sebagai umat manusia hidup di sekolah, hidup di dalam lingkungan keluarga, hidup di dalam lingkungan masyarakat harus bersifat benar, tidak boleh berbohong. Ada lagi yang bisa memberi contoh ya, apa Mas? Tidak boleh menyontek satu tangan. Iya. Kalian di sekolah diajar Bu Guru, diajar Pak Guru, ketika ulangan tidak boleh menyontek waktu ulangan. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kira-kira ada nggak yang bisa memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari biar kita itu dapat dipercaya? Iya. Mas Bilal apa Mas? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Yang ketiga, sifat yang ketiga itu apa di situ? Tabligh. Apa? Tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Rasul memiliki sifat wajib menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Allah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan tentang sifat tabligh. Oh ya, Mas Hafiz. Berbagi informasi. Apa yang keras? Berbagi informasi. Berbagi informasi. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Seorang rasul pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Begitu menerima wahyu dari Allah, itu artinya ada tugas yang harus disampaikan, yang wajib disampaikan. Kalau nggak cerdas nanti mau menyampaikan apa? Menyampaikannya nanti salah. Otomatis seorang nabi dan rasul pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kalian sebagai siswa apa saja kira-kira yang harus diteladani dari sifat fatonah ini? Hari usahakan belajar, jangan sampai tidak belajar. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Oh ya, Mas Haikal, apa Mas? Tidak bermalas-malasan. Tidak bermalas-malasan. Tepuk sifat wajib Rasul. Sidik. Benar. Amanah. Terpercaya. Tabligh. Menyampaikan. Fatonah. Cerdas. Nah, itu tentang tepuk sifat wajib Rasul. Nah, sekarang ada lagi tepuk sifat mustahil Rasul. Yuk, tepuk sifat mustahil Rasul. Izin. Dosa. Khianat. Berkhianat. Iman. Menyembunyikan. Balada. Bodoh. Sekarang tujuan yang ketiga apa? Tujuan diutusnya para rasul. Yang pertama menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi Muhammad dijelaskan dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad dan para rasulnya tidak mungkin memberikan contoh yang tidak baik. Pasti memberikan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat bagi umatnya. Kemudian selanjutnya jumlah rasul, jumlah nabi dan rasul semuanya ada 124.000. Ya, ada yang mengatakan di sebuah keterangan 124.000. Dari
124.000 itu 313 menjadi rasul. Tetapi yang wajib diketahui hanya berapa? 25. Kita baca bersama-sama nama-nama nabi yang 25 biar kita semakin cinta dengan rasul-rasul Allah. Ada Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. ada 25 nabi dan rasul. Coba dari apa yang Bu Guru sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kelas Mas Fiban. Bolehkah kita berbohong tapi kadang-kadang? Boleh tidak kalau kita berbohong, tapi kadang-kadang. Kira-kira boleh tidak? Ya. Yang namanya berbohong, entah dengan siapa, entah di mana, entah kapanpun, itu tidak boleh dilakukan walaupun sedikit, apalagi dengan sengaja, tidak boleh dilakukan ya. Biar lebih semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Selanjutnya Bu Guru bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Bu Guru lakukan ya. Ini nanti dikerjakan di sini sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah dibagi menjadi 4. Ini pensilnya jatuh. Ini siapa ini? Ya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini ya, kelompok 4 ini ya. Ya, coba dikerjakan dulu. Bu Guru kasih waktu 5-10 menit ya. Nanti kalau sudah, nanti maju untuk menjelaskan masing-masing kelompok. Nih nanti setiap kelompok 2 orang maju. Siap ya? Nah, siap? Dari kelompok 1 siap? Yang maju siapa? Kamu berdua ya, dulu nih. Dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi 10 nabi yang ada di dalam teka-teki. Coba nomor 1 siapa dulu? ada Sulaiman, Ibrahim, 4 Ismail, 5 Muhammad, 6 Isa, 7 Yusuf. Untuk pelajaran hari ini, kesimpulannya adalah yang pertama, beriman kepada Rasul itu sangat penting dan wajib hukumnya sebagai umat Islam beriman kepada para nabi dan rasul. Di samping itu, dengan beriman kepada nabi dan rasul, kita lebih dekat kepada Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa menerapkan sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja yang dimiliki seperti sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apel kejujuran. Kira-kira menurut kamu apa yang dapat kita petik pelajaran dari kisah yang tadi? Siapa yang tahu? Oh ya, bahannya apa? Jujur. Seorang manusia
harus memiliki sifat jujur. Itu adalah bentuk keteladanan dari Rasul, ya. Karena Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk sifat jujur. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya, Tidak boleh berbohong. tidak boleh berbohong. Apapun kondisinya tidak boleh berbohong. Ada lagi yang tahu? Oh ya, Mengakui kesalahan. mengakui kesalahan. Tadi sudah mencuri. Orang mencuri, dianggap mencuri, dia merasa mencuri. Kenapa? Karena menemukan sesuatu langsung dimakan, tidak izin dulu, ya. Padahal apa? Padahal menemukan apel tapi lupa. Dia menganggap bahwa itu perbuatan yang tidak benar, yang salah, ya. Mengakui kesalahan, sudah berbuat salah maka harus mengakui, itu bentuk rasa tanggung jawab. Bahagia? Bisa menerima pelajaran dengan baik? Bisa. Coba tepuk bahagia. Bahagia. Puasa tuh bukan puasa ya, pelajaran sambung buat kamu semuanya, biar sampai rumah nanti bisa mengingat-ingat kembali apa yang disampaikan tadi. Wow. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik amanah, tabligh dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatonah ikut serta. Tabligh menyampaikan, fatonah ikut serta. Ya. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, sebelum berdoa silakan bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas untuk belum pakai dan Asmaul Husna dan ya, sudah? Sudah berdoa belum? Ya. Yang sudah siap berdoa, duduk yang rapi untuk persiapan membaca doa mau pulang. Ya, ya, silakan doa dipimpin oleh Mas Bayu. Tempat tutup sabrak berdoa sudah pada dimulai.